kesempatan kali ini, kami akan melakukan demonstrasi kontekstual praktik coaching dengan menggunakan alur tirta bersama rekan-rekan dan saya sendiri Zuhratul Laila. Saya bernama Yanti Julia. Saya bernama Juliana. Kami CGP Angkatan 6 dengan fasilitator Bapak Sugianto dan pengajar praktik Ibu Noviana. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempraktikkan coaching dengan 3 tahapan. Yang pertama adalah pra-supervisi, kemudian observasi, dan yang terakhir adalah pasca observasi. Nah, pada kesempatan kali ini juga kami akan mempraktikkan dengan 3 posisi berbeda. Ada yang akan menjadi observer, coach, dan juga coachee. Selamat menyaksikan. Bu Juliana akan menjadi observer, Ibu Yanti Julia sebagai coach, dan saya sendiri sebagai coachee. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang nih bisa ketemu. Apa kabar nih pada hari ini? Alhamdulillah Sehat, baik. baik, bahagia. Nah, kita nih akan mencoba untuk melakukan coaching dengan peran kita masing-masing. Kebetulan ini saya berperan duluan sebagai observer, Bu Yanti sebagai coach dan Bu Zura sebagai coaching. Nah, Bu Yanti, ini saya akan mencoba nih sebagai observer untuk melakukan penilaian sesuai dengan alur tirta. Nah, alur tirta ini ada 4 tahapan ya. Yang pertama yaitu tujuan, kemudian yang kedua identifikasi, dan yang ketiga rencana aksi, dan yang keempat tanggung jawab. Nah, itu alur tirta, Bu. Nah, saya sekarang ingin mencoba melakukan observer berdasarkan kompetensi coaching. Ada 3 kompetensi ya, Bu ya. Benar-benar. Yang pertama ada presence, kemudian menanyakan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian Ibu, di antara 3 kompetensi ini kira-kira yang mana nih yang mau Bu Yanti maksimalkan dalam melakukan proses coaching? Iya benar. Jadi Bu Juliana, untuk sesi ini peran saya sebagai coach, saya ingin sekali menerapkan ataupun memaksimalkan kompetensi inti coaching itu di bagian presence, Bu Juliana kan? Karena saya rasa ketika kita sudah mencoba presence dengan sepenuhnya bersama coaching, itu nantinya akan muncul nih kompetensi yang lainnya seperti kompetensi inti dan seperti mendengarkan aktif dan juga menanyakan pertanyaan berbobot. Jadi harapan saya nih dengan presence saya yang super penuh ini bersama coaching, nantinya saya akan dapat membantu si coach ini dalam menemukan solusi oleh dia sendiri. Seperti itu Bu Juliana. Berarti kompetensi yang dicoba untuk dimaksimalkan adalah kehadiran benar secara penuh ya Bu ya. Nah, kira-kira dari kompetensi itu indikator pencapaiannya apa? Iya benar. Jadi indikator ketercapaian saya ketika menghadirkan kehadiran penuh bersama si coach saat coaching, itu nantinya si coach ini dia dengan leluasa akan akan mencoba dia ter up sendiri dia wawasan terbuka wawasan itu akan terbuka dengan sendirinya. Jadi harapan saya ini dengan presence yang bersama si coach, nantinya apa yang menjadi tujuan di awal percakapan itu akan menemukan titik temunya di akhir percakapan. Nah, seperti itu nih ya. Baik, ini kayaknya saya penasaran nih, mau mencoba melihat bagaimana proses coachingnya. Baik Bu Yanti, silakan nih melakukan proses coaching dengan bersama Bu Zura. Oke, baik, makasih Bu. Ya, assalamualaikum Bu Zura, gimana nih kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Yanti, alhamdulillah seperti biasa harus tetap semangat ya. Benar-benar. Iya, karena semangat itu akan membuat hari kita tuh jadi lebih cerah gitu ya. Amin.
Gimana nih Bu Zura nih, katanya ada sesuatu ya yang mau dibicarakan bersama saya nih terkait proses pembelajaran ya, kalau saya nggak salah kemarin dengar. Iya benar Bu Yanti. Jadi sebenarnya sudah dari minggu yang lalu saya ingin mengajak Bu Yanti ngobrol-ngobrol, cuma karena ada beberapa hal lain yang harus diselesaikan juga. Ya senang sekali hari ini, alhamdulillah akhirnya kita bisa ngobrol-ngobrol Bu ya. Benar-benar alhamdulillah nih Bu Zura nih. Baik deh. Nah Bu Zura nih, jadi apa nih yang mau kita bicarakan pada hari ini nih? Kita sudah khusus nih Iya. hadir di sini. Sebenarnya saya tuh sedang gimana ya, agak sedikit galau iya, gundah iya, khawatir juga iya. Lengkap Cuman ya. itulah, mudah-mudahan dari obrolan hari ini bisa sedikit lebih tercerahkan gitu ya. Benar-benar. Jadi Bu Yanti, insya Allah nanti bulan 1 itu kami akan kedatangan pengajar praktik ke sekolah untuk pendampingan keempat kalau nggak salah. Dan apa yang akan dilaksanakan pada saat itu adalah melihat praktik nyata, praktik baik dari pembelajaran berdiferensiasi dan juga kompetensi sosial emosional. Nah sebelumnya kan saya udah menyusun RPP nih, di yang sebelum bulan 12 itu sudah menyusun RPP berdiferensiasi, tapi ternyata karena ada kegiatan pora juga, sekolah duluan libur, akhirnya kan ditunda jadi bulan 1. Nah kemudian saya berinisiatif untuk mengubah jenis materinya, bukan lagi materi yang sebelumnya, tapi materi baru yang memang di awal semester gitu kan. Tapi saya agak sedikit bingung karena memang perubahan, karena kan yang sebelumnya betul-betul sudah dipersiapkan dengan luar biasa. Kalau yang ini juga insya Allah dipersiapkan juga, cuman agak galau sedikit, kira-kira nanti akan tercover nggak ya? Apalagi ada kegiatan yang namanya sosial emosional juga di sini. Nah, makanya saya ingin ngobrol-ngobrol sama Bu Yanti, mudah-mudahan bisa membantu saya dalam mencerahkan pemikiran. Ya insya Allah mudah-mudahan tujuannya tercapai lah Bu Yanti. Baik. Jadi Bu Zura lagi galau nih tentang penampilan individu yang akan dilaksanakan bulan Januari. Benar Iya. betul ya Bu Zura ya? Iya benar Bu Yanti, terlebih waktu yang saya punya itu cuma 2 kali 45 menit. Nah jadi dengan berbagai macam kegiatan, apalagi dalam pembelajaran berdiferensiasi itu kan ada saya terapkan berdiferensiasi proses dan konten. Terus kemudian ada kegiatan KSE seperti ice breaking dan juga game. Nah di samping itu kan ada beberapa bentuk penugasan juga yang individu ataupun kelompok dengan jumlah soal yang segini. Nah kan banyak sekali tuh yang mau dilaksanakan dalam waktu 2 kali 45 menit. Wow, ini lumayan banyak nih Bu Zura ya yang jadi kegundahan dari Bu Zura ya. Mulai dari Bu Zura sudah rancang RPP di bulan 12, terus juga harus ada keterkaitan antara pembelajaran berdiferensiasi dengan KSE, ditambah dengan waktunya yang super minimas ya Bu Zura ya. Iya benar. Ditambah lagi Bu Zura lagi buat games, kemudian wow ini panjang nih. Nah Bu Zura nih, berdasarkan apa nih yang sudah Bu Zura uraikan dari 1 per 1 tadi nih, kira-kira apa sih tujuan akhir nih yang ingin Bu Zura dapatkan dari percakapan kita pada hari ini? Mudah-mudahan setelah ngobrol-ngobrol kita hari ini saya bisa menjadi lebih tercerahkan agar tujuan saya dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang dikombinasikan juga dengan pembelajaran sosial emosional di kelas di awal semester nanti itu bisa terlaksana sepenuhnya dalam durasi waktu 2 kali 45 menit. Oke, baik deh. Berarti itu tujuan Bu Zura ya. Iya benar. Nah sejauh ini nih Bu Zura nih, kira-kira persiapan apa nih yang sudah Bu Zura siapkan nih untuk perbaikan RPP terkait dengan pembelajaran diferensiasi dan juga kompetensi sosial emosional, ditambah dengan waktu yang super singkat ya, 2 kali 40 menit. Kira-kira apa nih yang sudah Bu Zura siapkan untuk hal ini? Yang sudah dipersiapkan sebenarnya juga alhamdulillah banyak. Yang pertama saya juga udah pertama mencoba untuk memahami isi RPP dulu, RPP yang sudah saya buat. Kemudian yang kedua saya juga mencoba membuat presentasi dengan menggunakan PowerPoint. Kemudian yang ketiga ada beberapa video juga yang insya Allah akan membantu proses
diferensiasi konten ataupun proses nantinya, sehingga anak-anak mungkin akan jauh lebih mudah dalam memahami itu. Terus saya juga udah searching beberapa bentuk ice breaking dan game. Mudah-mudahan nanti bisa tercover dengan baik. Tapi itulah kegalauan saya tadi lagi. Baik. Bu Zura nih, dari beberapa persiapan nih yang udah Bu Zura siapkan nih, mulai daripada Bu Zura memahami isi RPP-nya, kemudian juga sudah menyiapkan beberapa bentuk PowerPoint ya terkait dengan pembelajaran, juga siapan ice breaking. Nah, kira-kira nih Bu Zura, ketika kita memberikan skala 1 sampai dengan skala 10, jika 1 itu dia belum tercapai sama sekali, kalau 10 udah maksimal, kira-kira nih untuk tahap awal nih Bu Zura ada di posisi berapa sih kira-kira skalanya? Kalau untuk sekarang ini dengan kondisi persiapan yang sekarang mungkin masih 7 kali ya. Masih 7, Masih benar. 7. Berarti posisi 7 ini menurut Bu Zura seperti apa? Posisi 7 itu sebenarnya sudah baik, namun belum terlalu maksimal. Gitu. Saya pengennya nanti insya Allah saya bisa mencapai tujuan yang ideal menurut saya itu ada di skala 9,5 gitu. 9 ke atas lah, 9, 9,5 atau 10 kalau memungkinkan. Wow, semoga Ya. nih Bu Zura nih. Nah, kira-kira nih untuk beralih nih dari skala 7 ke skala 9,5 nih atau sampai 10 kali ya. Kira-kira apa lagi nih yang mungkin perlu dimodifikasi dari tujuan tadi nih yang udah Ibu Zura sampaikan, mulai dari isi RPP, kemudian dari searching di berbagai referensi, sampai kepada waktu yang singkat ini, kira-kira apa nih yang ingin Bu Zura upkan ataupun naikkan nih untuk mencapai grade 9,5 atau 10? Yang pertama saya betul-betul harus memastikan dulu siswa itu nanti betul-betul presence dengan saya, artinya mereka tertarik dengan pembelajaran saya. Dan saya tadi kepikiran sedikit, sepertinya lebih baik saya menampilkan penyajian materi itu dengan menggunakan Canva. Dan sepertinya Canva itu menurut saya itu lebih menarik, lebih dengan berbagai macam animasi dan tampilannya, dan otomatis kan akan timbul rasa penasaran dari siswa sehingga mereka akan fokus. Mungkin dengan begitu anak-anak akan jauh lebih cepat paham, dan alhamdulillah otomatis kan waktunya juga terminimalisir sedikit. Baik. Berarti nih Bu Zura ingin naikkan angka 9,5 sampai 10 dengan mencoba mengatur siswanya nih dengan cara presence juga melalui media pembelajaran Canva nih. Baik, kira-kira nih melalui pembelajaran Canva yang udah Bu Zura ingin terapkan, kira-kira apa nih rencana yang mau Ibu jabarkan nih untuk mencapai ketercapaian dari media Canva itu sendiri? Jadi rencananya kan tadi sebelumnya kan ada yel, ada game. Jadi nanti akan saya masukkan juga ke dalam Canva. Nah, mungkin saya juga perlu mempertimbangkan jenis yel yang mungkin lebih menghemat waktu, dan kemudian kayak misal game kan ada yang butuh durasi panjang, ada yang mungkin game yang bisa dalam waktu cepat, tapi anak-anak juga cepat paham. Nah, jadi mungkin nanti setelah pulang dari sini saya perlu mencari berbagai referensi game ataupun yel lain yang mungkin akan membantu saya dalam menghemat durasi waktu yang ada, sehingga proses intinya itu nanti lebih memudahkan untuk tercover. Dan satu lagi Bu Yanti, sepertinya kan kemarin itu saya mempersiapkan LKPD itu soalnya 10 gitu kan. Kayaknya saya perlu meminimalisir 5 aja, tetapi dengan konten soal yang berbeda. Jadi walaupun soalnya 5, tetapi mencakup semua indikator begitu. Sepertinya seperti itu ya Bu ya. Iya. Ada lagi nggak nih selain dari buku minimalisirkan soal nih supaya waktunya cukup? Ada tambahan lagi kira-kira? Mungkin saya juga perlu memfasilitasi anak-anak beberapa alat bantu seperti tablet. Ya, karena alhamdulillah di sekolah punya aset seperti itu, jadi kenapa nggak kita manfaatkan? Karena di dalam tablet juga sudah ada beberapa aplikasi yang akan sangat membantu seperti kamus dan internet juga. Jadi nanti mungkin kalaupun ada yang tidak paham, mereka kan kerja dalam bentuk kelompok. Jadi mungkin salah satu dari mereka bisa langsung searching dan bisa berbagi dalam kelompok. Mungkin kegiatan seperti ini akan lebih efisien, karena terkadang walaupun kita sudah menjelaskan, mereka akan jauh lebih paham ketika teman-teman mereka yang menjelaskan lagi.
tutor sebaya ya Bu ya. Persebaya, benar-benar. Ya Bu Zura, wow ini cukup banyak nih rencana aksi yang ingin Ibu Zura terapkan ya. Mulai dari apa nih, dari menyiapkan yel juga sampai kepada butuh alat bantu bagi mereka dalam menjalankan proses pembelajaran berdiferensiasi terkait dengan proses dan apa tadi ya, itu lagi ya, Diferensiasi konten dan proses, benar. Nah Bu Zura nih, dari berbagai macam nih yang sudah Bu Zura terapkan tadi, yang ingin terapkan tadi, ada tidak hambatan yang mungkin membuat Bu Zura terkendala nantinya saat menjalankan beberapa aksi tersebut? Kendala, kalau masalah tadi kendalanya mungkin waktu. Alhamdulillah sepertinya kalau memang ini terlaksana nanti bisa tercover. Mungkin saya butuh latihan dulu kali ya Bu ya. Mungkin beberapa pertemuan sebelumnya saya perlu mengundang observer untuk memastikan kompetensi yang saya miliki itu sudah benar-benar memenuhi indikator atau belum. Karena kan yang menilai kita itu sudah bagus atau belum hanya mungkin rekan-rekan kita itu lebih jawabannya itu lebih akurat gitu ya. Jadi beberapa pertemuan itu saya perlu mengajak kolaborasi rekan-rekan yang lain, 1 atau 2 untuk menjadi guru tamu di kelas saya, sehingga hasil dari pengisian indikator itu saya bisa merefleksikan diri, sehingga untuk kegiatan kelas kedepannya insya Allah sudah lebih terlatih dan maksimal, insya Allah. Semoga pada saat itu juga lebih maksimal lagi ya. Ya, benar nih Bu Zura nih, dengan adanya apa nih, Bu Zura nih sudah menginginkan nantinya ada yang memantau saat Bu Zura praktik ya di depan kelas, dan juga perlu latihan juga nih. Nah Bu Zura nih, berbicara masalah observer nih, kira-kira siapa nih yang ingin Bu Zura ajak nih berkolaborasi saat nanti Bu Zura menjalankan aksi di kelas nih? Menurut saya mungkin ya, saya akan mengajak Bu Nurul Fitri. Yang pertama, beliau itu guru, memang guru bahasa Indonesia, tapi kompetensi beliau dalam melihat sisi pedagogi ataupun profesional kita itu bagus. Nah, mudah-mudahan dengan masukan-masukan dari beliau nantinya akan lebih baik. Dan satu lagi mungkin kan ada 2 pertemuan yang mau saya latihan gitu kan, semakin banyak latihan semakin bagus ya. Satu lagi Bu Nene. Bu Nene ini adalah guru bahasa Inggris, otomatis khususnya dalam bidang profesional ya beliau itu jauh lebih paham karena beliau juga jauh lebih berpengalaman gitu. Baik. Itu aja, cuma 2 orang aja yang Bu Zura ingin minta didampingi saat Bu Zura latihan. Berhubung waktunya juga terbatas karena kan semester baru itu di awal Januari, sementara jadwal pendampingan itu juga ya, di bulan Januari. Jadi kemungkinan minggu pertama itu saya ingin mengundang observer tersebut dan 2 pertemuan di minggu itu. Dalam 2 pertemuan minggu itu ya, baiklah Bu Zura. Nah kita udah panjang lebar nih Bu Zura berbicara tentang rencana aksi Bu Zura nih. Kira-kira nih apa sih komitmen Bu Zura untuk rencana aksi ini? Nah, untuk rencana aksi ini otomatis saya harus mempersiapkan diri dulu. Tarik nafas, masukkan ke kepala. Benar? Ya, dan buat sebuah janji pada diri sendiri ya, keyakinan diri. Insya Allah semuanya akan always well. Dan hal pertama yang mungkin akan saya lakukan, yang pertama edit EPP dulu. Karena memang EPP ini sangat membantu agar kita tuh lebih terarah dan sistematis. Jadi yang sebelumnya mungkin ada beberapa perubahan, mungkin itu dulu yang akan saya perbaiki. Di samping nanti saya juga perlu mencari berbagai sumber, khususnya untuk referensi yel atau game. Kemudian saya juga mencoba mencari video materi yang akan nanti saya upload ke dalam Canva, dan mudah-mudahan presentasi yang akan saya buat dalam bentuk Canva itu juga jauh lebih menarik dan membuat siswa saya tuh presence, mendengarkan aktif juga. Oke, Bu Zura nih. Berarti Bu Zura udah punya komitmen nih dari rencana aksi Bu Zura nih. Nah, kira-kira nih Bu Zura, dari apa nih yang sudah Ibu Zura komitmenkan tadi? Apakah ada seseorang mungkin ya, ataupun adakah seseorang yang ingin Bu Zura menjadi sebagai alarm kali ya, atau pengingat Bu Zura ketika Bu Zura nanti melenceng nih dari apa yang sudah Ibu Zura komitmenkan? Sepertinya saya perlu berkolaborasi dengan Bu Nina. Iya, benar. Nah, yang pertama mungkin komunikasinya juga lebih mudah karena sama-sama guru bahasa
Bu Zura perlu dulu nih komitmen dengan Bu Neneng ya, supaya belum jadi pengingatnya Bu Zura di akhir nantinya. Oke Bu Zura, nih kita udah mau di ujung juga nih percakapan kita ya. Iya. Nah kira-kira gimana nih perasaan Bu Zura setelah setelah merumuskan berbagai macam tindakan-tindakan yang akan dilakukan oleh Bu Zura nih, kira-kira seperti apa nih perasaan Bu Zura sampai di percakapan kita akhir ini? Mungkin yang paling muncul sekarang itu alhamdulillah saya semakin optimis ya. Kalau tadi kan agak galau, khawatir Bunda gimana nih. Benar. Insya Allah sekarang udah lebih optimis. Saya yakin all is well, and saya akan melakukan hal-hal yang sudah saya rencanakan tadi. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini semuanya bisa dipersiapkan. Kemudian di awal semester baru juga nanti saya bisa melakukan aksi nyata dengan berkolaborasi dengan teman-teman sebagai observer di kelas saya. Dan insya Allah menerapkannya dengan maksimal gitu ya. Ini mah udah super maksimal nih Bu Zura ya. Semoga nanti angka yang tadinya 7 bisa mencapai 9,5 atau bahkan mungkin 10 nih Bu Zura nih. Amin. Saya ini nggak sabar nih menunggu kabar terbaru Bu Zura tentang rencana aksi Bu Zura di kelas, dan apa sih nanti yang akan dirasakan oleh Bu Zura setelah berproses bersama siswa. Apakah nanti mereka tuh akan hadir dengan penuh ya bersama Bu Zura, dan proses pembelajaran berdiferensi yang Bu Zura dikaitkan dengan kompetensi sosial emosional nih, seperti ini dampak nih Bu Zura nih. Amin ya. Tenang aja Bu Yanti. Insya Allah nanti kalau sudah terlaksana saya akan kabarin lagi Bu Yanti dan kita ngobrol-ngobrol lagi. Mudah-mudahan memang terlaksana semuanya ya. Amin. Ditunggu ya Bu Zura ya. Iya. Terima kasih tentu, juga Bu Yanti. nih sudah secara langsung kita udah berhasil nih membahas kegundahan dari Bu Zura nih. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bu Sama-sama. Yanti sudah meluangkan waktu hari ini. Ya, sama-sama Bu Zura. Makasih Bu Zura. Sampai jumpa ya Bu. Ya, sampai jumpa juga. Wah, luar biasa Bu Yanti. Saya menyaksikan tadi proses coaching yang dilakukan Bu Yanti bersama Bu Zura. Iya, alhamdulillah. Terima kasih Bu Diana sudah bantu observasi kami nih. Iya. Gimana nih Bu tadi proses coachingnya? Indikator pencapaian tadi kan ada kompetensi satu yang Ibu coba maksimalkan. Iya, yaitu benar-benar. mengenai kehadiran penuh. Gimana nih tadi pada prosesnya Ibu? Ya, Bu Juliana, saya rasa nih ketika saya tadi presence saat coaching bersama Bu Zura, kayak ada apa nih Bu Juliana? Artinya ketika saya itu mendengarkan dengan penuh, terus tahap demi tahap yang Bu Zura sampaikan mengenai kegundahan beliau, akhirnya saya nih bisa memunculkan beberapa pertanyaan yang membantu Bu Zura mengidentifikasi apa kegundahannya, terus bagaimana rencana aksinya, sampai akhirnya beliau menemukan solusi sendiri sih dari apa yang sudah beliau bla panjang sekali, luar biasa benar. Tergali nih insight beliau nih, wah luar biasa Luar nih. biasa. Terlihat Bu tadi pada proses coachingnya memang kompetensi yang coba Ibu maksimalkan akhirnya memancing Bu Zura menyelesaikan masalah Bu Zura itu sendiri. Ya, jadi Bu yang tadi saya sudah mengamati dari proses coachingnya, memang proses coaching yang telah Bu Yanti lakukan ini sesuai dengan alur Tirta, yaitu ada tujuan umum tadi yang coba Ibu munculkan pada saat awal coaching, kemudian adanya identifikasi juga terlihat tadi saat Bu Yanti mencoba untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi Bu Zura, kemudian mencoba juga menggali potensi, kemudian strateginya juga dapat luar biasa, kemudian yang di akhirnya juga komitmennya luar biasa Bu Yanti. Memang proses coachingnya luar biasa tadi yang telah terjadi. Nah Bu, ini yang terakhir nih dari observer yang telah saya amati, ini bagaimana nih? Tadi kan satu kompetensi yang coba dimaksimalkan. Nah, sementara kita ada 3 kompetensi pada saat proses coaching. Ada nggak tadi kompetensi apa lagi yang mencoba untuk dimaksimalkan di proses-proses coaching yang akan datang? Benar nih Bu Juliana, ketika saya dalam berproses coaching bersama si coachingnya Bu Zura, sepertinya nih saya ingin meningkatkan lagi kompetensi coaching saya tuh di bidang membuat pertanyaan berbobot ya Bu Juliana. Nah, karena ketika kita sudah mampu mendengarkan aktif tadi, kayaknya insight daripada si coach ini dia akan lebih tergali melalui pertanyaan berbobot yang kita utarakan.
Jadi artinya mungkin pada saat itu si coachingnya dia nggak terbayangkan nih hal apa yang mau dia lakukan untuk kedepannya. Namun dengan kita terus menggali melalui pertanyaan berbobot, itu dengan sendirinya ya Bu Juliana ya, beliau itu akan benar-benar akan terpancing dengan sendirinya, sehingga yang awalnya tidak terpikirkan, langsung spontan nih terpikirkan karena pertanyaan berbobot tadi itu. Nah, sepertinya saya ingin meningkatkan di bidang itu deh Bu Juliana, menanyakan pertanyaan berbobot ke depannya. Betul. Saya rasa sama sependapat dengan Bu Yanti. Mungkin kalau kita lebih memaksimalkan pertanyaan berbobot, nah keyword dari itu akan kita munculkan sehingga mencapai solusi apa yang diharapkan, betul Bu ya. Luar biasa Bu, sukses. Amin, alhamdulillah. Makasih Bu Juliana. Sama-sama Ibu. Halo Bu Zura. Ya, halo juga Bu Ya, Yanti. gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sejauh ini sehat dan masih semangat. Alhamdulillah. Baik. Ini kita udah sampai ke sesi 2 nih. Jadi sekarang Bu Zura sebagai coachnya, terus juga sebagai coachingnya, dan saya sebagai observernya. Nah Bu Zura nih, kan kita sudah ada nih rubrik penilaian sesi demonstrasi konseptual nih. Jadi mungkin Bu Zura juga sudah ada nih rubrik ini yang nantinya ketika Bu Zura jadi observer. Nah, berbicara tentang demonstrasi konseptual kita kali ini nih, kan kita nih punya 3 tahapan ya, punya tahapan pra supervisi, kemudian observasi, dan juga pasca percakapan. Dari sini juga, dari rubrik ini, kira-kira nih kan ada kompetensi inti nih yang harus diaplikasikan ketika kita bercoaching bersama seorang coachee. Nah, ada tiga kompetensi intinya nih, ada presence, kemudian Mendengarkan aktif, benar, dan satu lagi adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Baik. Nah, di antara ketiga kompetensi inti nih, Bu Zura mau yang mana nih yang ingin dikembangkan? pada kesempatan kali ini sepertinya saya ingin mengembangkan bagian menanyakan pertanyaan berbobot. Ya, baiklah. Karena menurut saya Bu Yanti, mengajukan pertanyaan berbobot itu adalah memiliki peran yang sangat penting dalam merangsang coachee untuk menghadirkan solusi dari segala permasalahan yang dihadapi. Jadi dengan kemampuan kita dalam mengajukan pertanyaan berbobot itu akan mengarahkan coachee untuk menghadirkan solusi dari coachee itu sendiri. Baik. Berarti nih Bu Zura ingin Bu Zura ingin memaksimalkan bagian menanyakan pertanyaan berbobot nih. Iya benar. Kira-kira nih sudah siapkah nih dengan beberapa pertanyaan berbobot nih yang akan Bu Zura aksikan nih bersama si coachee nantinya? Insya Allah, seperti yang kita ketahui kan untuk praktek coaching ini kita mengikuti alur tirta. Benar-benar. Dengan T pertama itu tujuan, otomatis saya juga mempersiapkan beberapa pertanyaan prediksi untuk bagian tujuan. Kemudian ada identifikasi, saya perlu mengajukan beberapa pertanyaan yang membuat coachee ini menyadari apa sih sebenarnya yang sedang dihadapi. Kemudian setelah itu ada R, rencana aksi, di mana kita perlu mengarahkan, merangsang, dan juga memotivasi atau mendorong coachee sehingga dia menghasilkan sendirilah rencana apa yang kira-kira bisa membantu dia dalam mencapai tujuan yang sebelumnya. Dan yang terakhir itu ada tanggung jawab. Tanggung jawab di sinilah kita menguatkan kembali si coachee agar komitmen dalam melaksanakan rencana aksi sehingga tujuannya bisa tercapai. Sudah lengkap sekali nih Bu Zura persiapannya nih insya Allah ya. Nah, kira-kira nih dari hal tersebut bagaimana indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan nih yang ingin Ibu Zura tingkatkan? Tadi kan menanyakan pertanyaan berbobot ya. Kira-kira seperti apa nih indikator ketercapaian dari hal tersebut? Nah, mungkin indikator ketercapaian yang saya harapkan itu adalah adanya kemampuan si coachee dalam menghadirkan solusi. Di mana fungsi dari mengajukan pertanyaan berbobot itu sendiri juga untuk merangsang si coachee dalam menemukan potensi yang dia miliki sehingga dia mampu mencapai tujuan yang dia idealkan. Gitu. Baik Bu Zura, nanti ini udah mantap nih persiapan Ibu Juliana bagaimana? Siapkah dirimu di coaching bersama Bu Zura? Siap banget nih. Wow, semoga nih Bu Juliana sebagai coachingnya
dan Bu sebagai coachnya nanti tujuan apa yang dari Mas ini akan selesai. Baik, Iya. silakan dimulai saja untuk Baik. jawab. Terima kasih banyak Bu Yanti. Sama-sama. Selamat pagi Bu Juliana. Gimana nih? Yanti? Iya, juga. Gimana, sehat? Alhamdulillah Bu, luar biasa. Allahu Akbar, sehat. Semangat. Semangat. Jadi satu kata nih yang menggambarkan kondisi Bu Juliana sekarang apa? Semangat Bu. Semangat. Iya. Apapun itu Semangat. jalani dan tetap semangat Betul. ya. Iya. Terima kasih sebelumnya karena Bu Juliana sudah mengajak saya untuk yang ngobrol-ngobrol singkat seperti ini. Saya sangat senang loh Bu Juliana. Ya, apalagi kita bisa membahas banyak hal ya. Betul. Nah, tapi saya ingin tahu juga kira-kira apa sih yang menjadi tujuan akhir dari obrolan kita pada hari ini? Iya, baik Bu Zuhra, terima kasih nih. Pertama-tama nih saya ucapkan Bu Zuhra sudah berkenan hadir nih. Kita mau menjadi teman saya nih untuk bincang-bincang begini Bu Zuhra. Jadi ada memang masalahnya banyak, tetapi yang menjadi fokus saya saat ini adalah ada beberapa kegiatan yang pelaksanaannya itu berbarengan yang harus saya selesaikan dan harus saya laksanakan dan juga harus menjadi tanggung jawab. Salah satunya sekarang ada kegiatan pora, kemudian juga di samping kegiatan pora itu juga berbarengan kegiatannya yaitu adanya GP Bu, pendidikan PGP itu pendidikan guru penggerak. Kemudian juga kita sebagai seorang guru ini kita lagi sibuk-sibuknya nih dalam rekap nilai untuk nilai akhir karena ini juga penghujung semester. Itu yang menjadi kendala saya Bu Juhra. Jadi saya berharap Bu Juhra nanti bisa membantu saya untuk bagaimana sih saya agak bingung nih dengan keadaan yang sekarang ini dalam memanage waktu biar segalanya itu berjalan sesuai dengan yang saya harapkan Bu Juhra. Oh, seperti itu. Jadi Bu Juliana merasa gundah dengan berbagai macam kesibukan Betul. yang apalagi jadwalnya juga berbarengan Betul. sehingga agak susah dalam mengatur waktunya Bu ya. Betul. Jadi tujuan akhir dari pertemuan kita pada hari ini Ibu Juliana ingin agar segala sesuatu kegiatannya tetap berjalan lancar dan waktunya juga efektif bisa Betul. diatur dengan Betul baik ya. sekali Bu Juhra. Betul sekali, itu yang menjadi harapan terbesar saya bahwasanya semua kegiatan saya ini berjalan sesuai dengan yang saya inginkan, kemudian tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan, kemudian juga ini juga merupakan suatu pencapaian saya secara pribadi, artinya saya juga tidak dirugikan oleh tanggung jawab yang telah saya ambil dan saya iakan untuk melakukan tanggung jawab tersebut. Iya, benar sekali. Itu. Nah, jadi Bu Juliana, apakah memang ada kendala tertentu yang membuat Bu Juliana itu merasa, aduh saya tidak bisa mengatur waktu dengan baik ini atau bagaimana? Ada Ibu. Jadi kendala yang saya hadapi saat ini itu kegiatannya kadang-kadang berjalan berbarengan Bu. Misalkan kadang saya harus kan kegiatan Qorani dilaksanakan dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 22 Bu. Sementara kita juga program BGP kita juga sedang berjalan. Nah seperti semisal kemarin pada saat yang sama saya harus ke lapangan untuk kegiatan Pora, saya juga dituntut harus hadir dalam keadaan untuk mengikuti Zoom BGP Bu. Itu yang menjadi gundah gulana hati saya. Terkadang saya begini, ini yang mana dulu nih yang harus saya dahulukan, sementara kegiatannya itu berbarengan kejadiannya atau pelaksanaan kegiatan itu Bu. Tuh. Jadi kendala utama sih Bu Juran saat ini. Iya, jadi memang karena tuntutannya memang harus mewajibkan kita untuk melakukan beberapa tupoksi kita di saat yang berbarengan ya Bu ya. Betul. Jadi kalau misal dengan kondisi sekarang, kira-kira Ibu berada di skala berapa kalau misal kita rentangkan antara 1 sampai 10? Kalau 1 itu kan berarti sangat jauh dari tujuan. Kemudian kalau 10 alhamdulillah sudah maksimal. Nah, dengan kondisi Bu Juliana sekarang berada di skala berapa? Iya, kalau untuk sekarang Bu, sepertinya saya ada di skala 6 deh. Skala 6 sekarang ya, karena memang banyak sekali kegiatan yang saya merasa kerepotan banget gitu, keteteran banget itu nih gimana nih, harus seperti apa nih, ini yang mana dulu nih ya seperti itu. Tapi saya berharap nih dengan saya bincang-bincang Bu Juhra nanti setidaknya adalah saya di ketercapaian dari yang saya inginkan itu adalah setidaknya di skala 8 ini. Ya, amin. Nah, peluang apa kira-kira yang mungkin sekarang Ibu Juliana miliki sehingga insya Allah nanti akan memudahkan Ibu Juliana dalam
memanage waktu? Iya Ibu, sepertinya peluangnya ada Bu, ada beberapa peluang yang saya harapkan yang menjadi solusi nanti dalam permasalahan saya itu. Mungkin akan ada kolaborasi Bu di antara teman-teman seperti itu. Akan ada pihak-pihak yang membantu saya dalam menyelesaikan tugas, misalkan tugas PGP gitu, seperti itu, atau dalam forum ada rekan saya yang bisa saya ajak untuk komunikasi dan bantu saya menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Ya, berarti untuk sekarang Ibu Juliana sudah memiliki pemikiran untuk mengajak rekan-rekan yang lain untuk berkolaborasi, baik itu di forum maupun di di sekolah, PGP, begitu ya Bu ya. Jadi kita perlu melibatkan orang lain sehingga mungkin memudahkan gitu ya Bu ya. Betul Bu Joran, betul sekali. Kalau hal lain, kira-kira apa lagi nih yang mungkin ada dalam pemikiran Ibu sehingga insya Allah nanti akan membantu Ibu dalam mencapai cita-cita, mencapai tujuan tadi itu? Kalau untuk saat ini selain kolaborasi dengan teman-teman, kalau dalam penyelesaian tugas saya sebagai peserta PGP, mungkin saya harus lebih banyak nih selain berinteraksi dengan orang, juga saya harus berinteraksi dengan media sosial sepertinya. Tentunya salah satunya mungkin saya dalam proses penyelesaian tugas saya cepat terselesaikan, mungkin saya harus ada kolaborasi juga dengan media sosial, misalnya searching ke video-video YouTube seperti itu, atau Google Ibu untuk mencari referensi dalam arti kata sebagai menjadi paduan saya dalam sebagai ATM lah ya kan, amati lihat dan ini adopsi seperti itu, bukan dan biru seperti itu. Mungkin itu Bu Juliana untuk saat ini. Tapi itu sudah luar biasa loh Bu Juliana. Ibu Juliana sudah yang pertama sudah punya rencana untuk melibatkan rekan sejawat untuk berkolaborasi yang insya Allah akan lebih mengefisienkan waktu. Kemudian yang kedua, Ibu Juliana juga akan mencoba mencari berbagai referensi yang tentunya akan lebih memperhemat. Kalau tadinya mungkin penyelesaian tugas-tugas di PGP itu 2 jam, insya Allah dengan adanya referensi yang lain itu akan lebih memudah mempercepat pemahaman sehingga bisa selesai lebih cepat. Benar begitu ya Bu ya? Betul sekali Bu Juliana. Wah, baru luar biasa. terpikirkan di sini. Baru terpikirkan oleh saya ini, selain sebelumnya mungkin saya yang tahunya ini loh, hanya kolaborasi dengan teman-teman, baik itu kalau di sekolah berarti dengan rekan-rekan guru di sekolah, kalau di PGP mungkin dengan rekan-rekan sesama CGP seperti itu ya Bu ya. Kemudian yang tadi kalau untuk ini lebih berinteraksi dengan media sosial sepertinya. Ya, luar biasa. Emang Ibu Juliana ini luar biasa. Saya nih yang luar biasa nih yang sedang memimpin saya nih. Nah, jadi iya benar sekali. Jadi kira-kira dari yang sudah diutarakan tadi, yang mana nih yang akan dilakukan terlebih dahulu atau apakah semuanya juga akan dilakukan? Bagaimana? Saya rasa semuanya akan menjadi prioritas karena dengan menjadi prioritas kan tadi kegiatannya ini berbarengan jalannya. Nah, dengan saya memprioritaskan semuanya, saya rasa ini juga akan menyelesaikan kegiatan yang menjadi kendala saya yang sebelumnya karena kegiatan berbarengan. Sepertinya ada satu lagi nih yang dipikirkan oleh saya, yang sebelumnya nggak terpikirkan. Mungkin saya akan membuat seperti smart mapping gitu ya Bu, untuk kalau pengenaan waktu ya, sepertinya timetable seperti itu ya. Jadi saya akan walaupun sebenarnya itu semua menjadi prioritas utama, tapi dengan seperti itu mungkin akan lebih membuat saya untuk mengingat. Iya, benar sekali Bu. Jadi seperti yang Ibu Juliana utarakan tadi, jadi nanti Ibu Juliana mungkin akan lebih terbantu dengan melihat due date-nya ya Bu ya, kapan dan mana nih yang harus lebih dulu diselesaikan sehingga beban pun jadi akan berkurang. Benar sekali ya, luar biasa. Memang saya yakin Ibu bisa Ini mengatur semuanya. berkat Bu Jurani, bincang-bincang Bu Jurani. Jadi saya lebih ini terpikirkan yang sebelumnya nggak terpikirkan nih Bu Jurani. Ini mudah-mudahan ya. Jadi kapan mulai dilaksanakan rencana aksinya? Insya Allah. Rencana aksinya harus segera Bu. Segera. Kan harus segera. Hari ini juga. Oh, luar biasa semangatnya ya, mudah-mudahan ya, nanti. karena kegiatan istilahnya kalau untuk orang kan hanya sampai tanggal 22. Kemudian kita BGP juga sedang berjalan, gitu kan.
Jadi tidak harus menunggu besok. Betul. Jadi hari ini harus langsung dieksekusi. Iya, semangat, semangat. Jadi Bu Juliana, kira-kira siapa nih yang mungkin bisa membantu Bu Juliana agar tetap menjaga komitmen Bu Juliana untuk menjalankan rencana aksi ini? Seperti yang saya ungkapkan tadi Bu, sepertinya nanti kalau di sekolah mungkin ada rekan-rekan tutor, ada Bu Ira, ada Bu Safrida, seperti itu. Kalau untuk di forum ya ada rekan kerja saya Muhammad Akasa, itu yang akan saya coba kolaborasi, minta bantuan atau menjalin komunikasi dengan baik seperti itu. Kalau untuk di PGP mungkin ada rekan-rekan PGP seperti Iya. Bu Jera, Bu Yanti, ini yang untuk ingat saya Ibu. Amin. Jadi mudah-mudahan semuanya itu bisa terlaksana dengan baik sehingga tujuan awal dari Bu Juliana itu tercapai ya, tercapai ya. Dan jujur nih saya penasaran sekali nih dengan rencana aksi yang akan Bu Juliana lakukan nantinya. Ya baik. Jadi mungkin ini kan hanya pertemuan awal kita nih. Iya. Ini akan ada bincang-bincang lanjut tentunya ya Bu ya. Iya, jadi saya tunggu nih informasi selanjutnya ya Bu ya. Insya Allah ini Bu Jura duluan ya akan saya kabari ketika selesai pora gimana nih progres kegiatan rencana kita hari ini. Ya, Ya, betul. kan ada keteteran nggak lagi tugas saya ini. Mungkin nanti Bu Jura Bu Yanti juga bisa mengamati saya di Ya, amin, amin. Baiklah Bu, mungkin seperti yang Ibu Juliana bilang tadi, hari ini juga akan segera melaksanakan rencana aksinya. Jadi biar tambah semangat, yaudah kita cukupin dulu karena waktu kita juga terbatas, akan ada agenda lain yang harus kita selesaikan hari ini. Yaudah, sampai jumpa Bu ya. Terima kasih banyak Ibu Juliana. Ya, gimana nih Bu Zura perasaan jadi coachnya? Alhamdulillah senang sekali apalagi punya kesempatan untuk ngobrol-ngobrol dengan Ibu Juliana, luar biasa. Iya, Juliana gimana perasaannya nih setelah di coaching nih oleh Bu Zura nih? Alhamdulillah luar biasa nih Bu Yanti ini Iya. saya cakap-cakap tadi bincang-bincang sama Bu Jura yang menjadi gundah gulana saya akhirnya teratasi. Ada solusi Bu. Alhamdulillah Luar biasa ya. Emang Bu Dan- Zura keren nih jadi coachnya. Dan juga Bu Yanti. Dan luar biasanya lagi solusinya itu dihadirkan sendiri oleh Bu Juliana. Wah, keren ya Bu Zura ya. Mereka Bu Jura Bu. Oh iya. Kemitraan yang dibangun ini luar biasa Iya, ya. benar nih Bu Zura nih. Bu Juliana. Jadi ketika saya tadi mengamati nih dari awal sampai akhir nih proses coaching yang dilakukan oleh Bu Zura dan Bu Juliana itu dapat tuh kemitraannya dapat, terus juga proses kreatif nih melalui pertanyaan berbobotnya Bu Zura juga dapat sampai kepada memaksimalkan potensinya Bu Juliana dapat. Alhamdulillah. Ya, Bu Zura nih kita cakap-cakap nih. Jadi tadi saya sudah memantau ya proses coachingnya Bu Zura dan Bu Juliana. Nah, dari apa nih yang sudah Bu Zura ingin tampilkan ataupun ingin kuatkan tadi yaitu pertanyaan berbobot. Kira-kira nih bagaimana nih indikator ketercapaiannya pengembangan yang Bu Zura rasakan saat coaching tadi pertanyaan berbobot? Iya Bu Yanti, alhamdulillah indikator yang saya harapkan tadi kan dengan mengajukan pertanyaan berbobot ini semoga coach bisa menghadirkan solusi dan alhamdulillah itu terjadi Bu Yanti. Mudah-mudahan dengan coaching tadi Bu Juliana mudah-mudahan merasa terbantu dan bisa melaksanakan segala rencana aksinya. Iya, benar nih Bu Zura nih. Tadi kan saya juga sudah lihat ya dari tulis catatan sih yang sudah saya tuliskan berdasarkan dari apa yang saya dengar dan saya lihat tadi tidak ada melabel Bu Juliana terhadap apa yang sudah beliau utarakan. Tidak ada pemberian label lah oleh Bu Zura ya kepada Bu Juliana. Kemudian juga memang Bu Zura fokus kepada menanyakan pertanyaan berbobot yang sudah Ibu Zura siapkan nih kepada Bu Juliana ya. Saya rasa nih tidak ada catatan khusus nih Bu Zura, alhamdulillah semuanya nih sudah alhamdulillah nih sudah berjalan sesuai alur tirta dari tujuan, terus identifikasi juga rencana aksi sampai tadi kepada tanggung jawab. Jadi Bu Juliana segera nih beliau ingin melancarkan aksinya karena luar biasa nih kesibukan beliau bersama barengan ya Bu Juliana ya. Iya, Masya Allah nih akhirnya beliau
nggak terpikirkan apa yang ingin dilakukan, akhirnya terpikirkan Bu Juliana ya. Alhamdulillah. Baik. Nah kira-kira nih Bu Zura nih kan udah berhasil nih, Bu Zura udah sukses nih di pertanyaan berbobot. Kira-kira nih dari kompetensi lain selain pertanyaan berbobot, yaitu presence dan mendengar aktif, kira-kira Ibu Zura akan meningkatkan kompetensi inti yang lagi nih dari bagian coaching? Hari ini alhamdulillah sudah fokus, benar-benar sudah fokus dengan mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, Untuk kedepannya saya tetap akan fokus di mengajukan pertanyaan berbobot karena kemungkinan kan berbeda, permasalahan berbeda ya. Karena saya juga ingin lebih maksimal. Kemudian saya juga akan tetap mengembangkan atau meningkatkan kompetensi yang presence dan mendengarkan aktif Bu Yanti, karena tanpa presence dan mendengarkan aktif kita tuh akan blank, kita tuh nggak akan bisa ngeh dengan apa yang dirasakan oleh coach, apalagi mampu mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi pada intinya memang secara bersama-sama 3 kompetensi ini harus terus ditingkatkan dan dimaksimalkan. Jadi secara berbarengan. Bu Zura nggak ingin pindahkan hati ini, tetap mendengar berbobot yang harus dimaksimalkan, namun kompetensi lain selain presence dan mendengarkan itu juga mau ditingkatkan. Harus ditingkatkan. Tiga-tiganya memang harus. Tiga-tiganya, tapi yang lebih ditekankan itu juga masih di menanyakan pertanyaan berbobot. Iya, karena pada kondisi yang berbeda, terkadang saya masih agak susah di bagian mengajukan pertanyaan berbobot. Karena terkadang beda kondisi ya Bu ya. Jadi memang beda masalah, mungkin beda pertanyaannya ya. Iya benar. Jadi memang Bu Zura ingin profesional itu di bidang menanyakan pertanyaan berbobot, karena menurut Bu Zura itu yang harus lebih dimaksimalkan sehingga coaching itu berjalan lancar dan Bu Zura ya. Benar. Jadi kan kalau misal kita kalau presence itu memang kita harus fokus, ya kan? Kita fokus hanya kepada coaching. Kemudian yang mendengarkan aktif ya memang kita dengarkan dengan seksama sehingga kita bisa mencerna apa sih sebenarnya yang terjadi. Dan yang di bagian mengajukan pertanyaan berbobot ini yang paling menentukan apakah kita bisa merangsang coach dalam menghadirkan solusi atau tidak. Nanti Bu Zura ini nih, pokoknya semua kompetensi ini maksimal nih. Iya. Jadi insya Allah nih pengalaman berikutnya nih kayak bisa nih Bu Zura jadi coach yang handal nih Bu Juliana ya. Iya betul. Insya Allah Bu Zura juga wow tadi coach. Iya, luar biasa. Baiklah, sepertinya sudah nih untuk sesi ini. Terima kasih. Saja ya, yuk. Ya, terima kasih banyak. Bu Juliana. Bu Jura. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah luar biasa. Iya, saya bisa lihat nih dari ekspresi wajah Ibu Juliana kayaknya sedang bahagia dan penuh semangat ya. Betul sekali Bu Jura. Iya, jadi Bu Juliana, alhamdulillah kita punya kesempatan untuk ngobrol-ngobrol sebentar. Kita akan membahas nih beberapa aspek dari rubrik penilaian untuk praktek coaching. Nah, alhamdulillah kan Bu Juliana hari ini berperan sebagai coach dan tentunya kita perlu menyepakati beberapa hal tertentu. Nah, Bu Juliana, jadi ada beberapa kompetensi inti yang akan dicapai di sini. Yang pertama itu adalah presence, menghadirkan diri secara penuh. Kemudian yang kedua ada mendengarkan aktif. Dan yang ketiga adalah Mengajukan pertanyaan berbobot. Luar biasa. Jadi ada 3 kompetensi inti, mudah-mudahan itu bisa terlaksana sehingga praktek coachingnya lancar. Baik. Nah, tapi ngomong-ngomong dari 3 kompetensi inti tadi, bagian yang mana nih yang akan Ibu Juliana fokuskan? Bu, jadi sepertinya dari ketiga kompetensi yang ada, yaitu ada presence, kemudian mendengarkan secara aktif, kemudian juga mengajukan pertanyaan berbobot. Kayaknya saya lebih tertarik nih untuk memaksimalkan potensi kehadiran secara penuh Ibu. Presence ya? Iya, presence. Karena saya berharap dengan memaksimalkan kompetensi tersebut antara saya dengan coach nanti, antara Bu Yanti dengan saya ini tidak ada istilahnya jarak atau jeda gitu. Jadi dengan memfokuskan dan mengembangkan bagian kompetensi inti menghadirkan diri secara penuh, insya Allah Ibu Juliana nanti bisa mencapai titik di mana tidak ada kesenjangan, tercipta kesetaraan antara coach dan coach. Benar begitu ya Bu ya? Betul sekali Bu Juliana. Luar biasa. Nah, yang membuat Ibu Juliana merasa bahwa insya Allah nanti ini akan tercapai, apa nih indikator ketercapaiannya? Saya rasa Bu, dengan memaksimalkan kompetensi kehadiran
saya secara penuh sebagai coach, saya berharap nanti coachingnya ini akan merasa nyaman tentunya. Dengan nyaman mereka akan memaksimalkan ini pembicaraan bincang-bincang kami nanti, sehingga coaching bisa menghadirkan sendiri solusinya daripada coaching tersendiri, Bu. Luar biasa, benar. Jadi seperti yang Bu Juliana utarakan tadi, dengan menghadirkan berbagai pertanyaan pematik itu bisa merangsang si coaching, Bu, ya. Betul Wah, sekali. saya sudah nggak sabar nih mau melihat alur percakapan dari praktek coaching ini. Baiklah Bu Juliana, semangat. Semangat Bu Juliana, terima kasih. Iya, sama-sama. Silakan. Assalamualaikum Bu Yanti. Waalaikumsalam, Bu Juliana. Assalamualaikum Bu Juliana. Waalaikumsalam. Apa kabar nih Bu Yanti pagi ini? Ya, alhamdulillah Bu Juliana, nampak nih dari wajah saya. Nampak, apalagi dengan Alhamdulillah. penggunaan hijab yang berwarna Cerah ya? aura tersendiri nih. Amin. Makasih Bu Benar nggak Bu? Juliana. Ini pemakaian warna ini membuat kita lebih cerah. Ya sih, saya rasa begitu. Banyak nih orang yang bilang, kawan bilang, Ibu Yanti hari ini cerah ya secara jilbabnya. Iya. Alhamdulillah Bu Juliana, alhamdulillah. Iya, terima kasih nih Bu, sudah kemarin kita WA-an nih. Iya, ya kan? benar. Minta waktu nih untuk bincang-bincang sejenak nih. Ya. Kira-kira nih Bu, tapi sepertinya nggak ada masalah sih dari orang. Ada yang apa nih yang ingin disampaikan ke saya, mungkin kita Iya. bisa sharing sama-sama gitu kan Bu. Ya benar Bu Juliana. Memang sih kalau dari wajah nggak nampak ya Bu Juliana masalahnya. Namun dari hati saya ke dalam tuh saya nih lagi merasa sedih, bercampur bercampur aduk seperti nano-nano gitu sih Bu Juliana tentang siswa banyak saya nih. ada banyak rasa. Banyak rasa nih. Banyak rasa nih, Benar Bu. Bu Juliana. Ini bukan. Jadi saya ini punya masalah tuh terkait dengan siswa saya. Jadi ada satu orang siswa saya itu berada di posisi kelas 8. Dia itu sih kalau kita lihat dari orangnya itu dia seperti anak-anak autis, namun bukan autis bawahan. Autis itu lebih high itu benar high kan. Dia pintar, alhamdulillah pintar. Bahkan dia itu masuk ke sekolah kami itu lewat ajang benar ajang kompetensi. Dia mendapatkan peringkat 1 nih Bu Juliana di bidang KSN matematika. Luar biasa deh kan. Dan alhamdulillah dia juga sempat nih masuk sampai ke 10 besar di finalis nasional kan, alhamdulillah. Nah, jadi kan anak-anak autis ini kan dia punya ciri khas sendiri ya Bu Juliana ya. Jadi dia itu pintar, namun dia tidak mampu untuk bersosialisasi dengan kawan-kawan dia gitu Bu Juliana kan. Saya tuh sangat merasa kasihan sih dengan dia ketika dia tuh berada di dalam kelompok. Karena kan kalau secara klasikal dia nampak aku sendiri kan. Dalam kelompoknya nih dia kasihan. Saya lihat sih gitu ya kan. Ketika dia dalam kelompoknya itu dia kan karena sudah high ilmunya tuh, dia serasa aku tuh kan wow gitu. Jadi dia tuh tidak dapat membagi bersama kawan-kawan dia gitu. Terus juga kawan-kawan itu juga nggak suka lihat dia. Ini dia, jadi saya sedihnya itu saya mau bantu dia sepertinya nih dia harus kita kasih semacam semacam perlakuan khusus nih untuk dia ini, sehingga dia tuh tidak merasa dikucilkan kali ya di dalam kelompok dia itu gitu Jana. Artinya kawan dia tuh juga nggak suka lihat dia pun nggak mampu untuk berkolaborasi dengan kawan-kawan dia di dalam kelompok itu Bu Juliana. Saya sedih sih lihat ini, saya mau harus apakan nih anak itu sehingga dia tuh merasa diterima lah dalam kelompoknya. Mungkin satu sisi dia memang pintar, tapi kan dia kan punya hati kecil juga. Dia mungkin merasa sedih nih ketika dia tuh betul. Memang dia nggak nampak sih kalau misalnya kan, tapi saya yakin nih dalam hati kecil dia pendalam dia ingin merasa juga sih kawan-kawannya suka dengan dia gitu sih. Begini yang saya rasakan. Saya bingung sekali cara untuk penyelesaiannya itu Bu Juliana. Iya, berarti masalahnya terkait dengan anak didik di sekolah ya Bu ya. Benar-benar Bu Juliana. Sebenarnya masalahnya dia pinter sih, tidak menjadi tanggung jawab kita sih untuk mencerdaskan. Cuman mungkin pribadi dia seperti itu yang dia merasa pinter, tetapi dia tidak diterima oleh kawan-kawan yang ada di sekolah atau di kelas Bu ya. Iya, benar Bu Juliana. Terus Bu, ini bincang-bincang kita hari ini nih yang Ibu harapkan nih nantinya selesai kita bincang-bincang ini apa yang ingin dibuat Bu yang diharapkan dari bincang kita ini. Baik Bu Juliana, ini saya memang perlu nih kayak nih coaching nih bersama Bu Juliana ya. Karena nanti saya ingin anak-anak didik saya ini
nantinya ada semacam apa ya, semacam solusi lah bagi dia melalui saya ya, sehingga nantinya saya tuh menemukan berbagai macam cara lah, cara terbaik mungkin ya Bu Juliana ya, sehingga dia itu nantinya dapat diterima oleh kawan-kawan dia dalam kelompoknya. Jadi kan alhamdulillah kalau kepintaran nggak ada dia kan, nah, cuman dalam hal berkolaborasi nih bersama kawan-kawan itulah yang mau saya bangkitkan dia, sehingga ketika saya melihat dia dalam kelompoknya itu, saya tuh nggak merasa sedih lagi karena dia tuh udah bisa nih, bisa berbaur bersama kawan-kawan dia. Itu cita-cita terbesar saya nih bagi anak didik saya yang satu ini. Iya, betul Bu Yanti. Nanti. Jadi sepertinya dia yang menjadi harapan Bu Yanti bahwasanya dia bisa diterima di kelompoknya, kemudian mungkin pribadi dia ini bisa berubah yang darinya sebelumnya sedih karena merasa nggak diterima, kemudian nanti bisa diterima oleh kelompoknya. Kira-kira nih Bu Yanti nih, dari potensi dia yang sudah ada nih, kira-kira kesempatan apa nih yang bisa Bu Yanti atau trik-trik apa nih yang bisa Bu Yanti bangun sehingga apa yang menjadi harapan Bu Yanti ini bisa Bu Yanti peroleh nih? Itu dia Bu Juliana ya. Jadi kalau misalnya saya nih, misalnya saya ini sebenarnya pintar sih mendengar curhat dari siswa-siswi saya sebenarnya Bu Juliana ya. Jadi mungkin saya itu nantinya akan mencoba memanggil empat mata nih siswa sebenarnya face to face. Dari juga nih ujian seperti ini benar dari hati ke hati bersama siswa tersebut, karena kan saya rasa nih ketika saya mencoba memanggilnya empat mata namun di ruang yang senyaman mungkin, saya rasa nih dia itu akan terbuka dan mungkin dia juga nantinya merasa terbantu kali Bu ya, dengan saya panggil dia ini secara empat mata, ngomong juga kepada dia. Selain itu saya kan juga mengajar di kelas dia ya Bu Juliana ya, mengajar di kelas dia. Wali kelas enggak, cuma saya ngajar di kelas dia itu dan dia juga alhamdulillah suka belajar IPA nih Bu Juliana. Dia kan matematika nih, ya kan matematika kan ada hubungan yang erat nih dengan pelajaran IPA kan, khususnya di bagian fisikanya. Dan dia paling senang nih dengan pelajaran IPA. Nampak sih dari performa dia waktu belajar bersama saya, dia tuh semacam wow gitu, menunjukkan dia tuh bisa gitu kan. Nah, jadi saya rasa nih kalau hubungan batin saya dengan dia ini dapat nih Bu Juliana. Cuma nanti saya tinggal ngomongnya itu nggak di kelas sih, di tempat khusus tadi, di tempat yang nyaman, sehingga nanti saya bisa ajak dia nih untuk berubah kali ya dari posisi dia yang tidak mampu untuk berkawan dengan kawan-kawan dia, sifat dia ingin menang, menguasai segala proses di dalam proses dalam belajar itu, seperti itu sih Bu Jana yang peluang yang saya punya nih untuk menghadapi siswa saya tersebut. Gini Bu Yanti, jadi kan seperti yang tadi sudah disampaikan nih sama Bu Yanti, kita akan coba memanggil si anak untuk bicara secara empat mata dari hati ke hati. Benar. Nah, kira-kira selama ini Bu Yanti pernah berkolaborasi nggak dengan guru-guru mapel yang lain, mungkin menanyakan dengan kami secara bukan wali kelas nih kan, dengan wali kelasnya atau dengan guru-guru mapel yang lainnya Bu, tentang keterkaitan pribadi dia yang seperti itu. Ada nggak Bu sebelumnya coba bincang-bincang dengan rekan-rekan guru-guru sesama mapel lainnya Bu? Ya nih Bu Juliana. Jadi sih kalau masalah siswa saya ini kayak sudah bukan lagi rahasia umum sih Bu Juliana. Cuma sih kami ini yang salah ini, kami sebatas ngomong aja nih Bu Juliana, ngomong aja, si Fulan dia nggak pandai ya interaksi dengan kawan-kawan dia, ya dia sebatas itu aja sih. Jadi ngomong secara lugas, jelas tentang apa sih upaya yang bisa dilakukan itu kayak belum sih Bu Juliana, belum terpikirkan. Paling tanya aja, kenapa ya dia gitu ya? Oh ya juga ya dia main gitu tuh, dia kurangnya di situ. Dia asik bilang itu aja dan tidak punya semacam penanganan khusus untuk hal tersebut nih Bu Juliana. Jadi sebatas hanya sampaikan aja, oh dia masalahnya ini. Sama sih dari guru-guru yang sudah bergabung di kelas dia itu, emang itu masalahnya. Anak tersebut dia nggak mampu berkolaborasi bersama siswa yang lain. Itu aja Bu Juliana. Cuma nggak terpikirkan apa sih yang perlu dilakukan untuk memaksimalkan kolaborasi dia bersama kawan-kawan dia, itu yang belum Bu Juliana. Saya rasa itu bisa
bisa dicoba Bu Yanti nanti Iya, mungkin dengan benar. secara berkolaborasi dengan rekan sesama maba lainnya mungkin akan ada solusi juga dari teman-teman yang Iya. lainnya Bu ya. Nah Bu Yanti, ini nih kalau kita lihat di skala prioritas Bu Yanti sekarang, posisi Bu Yanti ini ada di berapa sih Iya. pada saat ini? Betul, Bu Juliana. Saya sekarang ini masih merasa apa ya? Merasa galau ya. Mungkin posisi saya itu masih berada di posisi tengah-tengah kali Bu Juliana, posisi 5 nih. Saya belum mampu nih untuk membangkitkan kemampuan anak tersebut dalam berkolaborasi. Berposisi 5 sih Bu Juliana. Ya. Kira-kira apa nih Bu, ada peluang lain nggak ini yang bisa Bu Yanti atau strategi lain nggak yang bisa Ibu Yanti lakukan yang bisa untuk menyelesaikan solusi atau menemukan solusi dari anak-anak yang tadi tersebut itu? Ya benar ya, apa ya? Saya rasa nih betul nih, saya harus mencoba untuk berkolaborasi nih Bu Juliana dengan guru-guru mata pelajaran yang lain untuk sama-sama tukar pikiran kali Bu ya, tukar pikiran bersama guru-guru menemukan solusi terbaik. Karena kan dia manusia juga sih, dia mungkin butuh kawan-kawan kan 5 kebutuhan dasar ya Bu Juliana, itu benar ya. Salah satu di antaranya adalah dia powernya udah dapat nih, ya kan? Iya. Survivalnya nggak masalah. Betul. Nah, kalau misalnya Kebutuhan merasa benar yang lain nih, merasa diakui dan dicintai ini nih, Iya. yang harus ditingkatkan nih Betul, Bu Juliana ya. Kalau Iya. kesenangan sama joy ini, kenyamanan ini dia akan dapat sendirinya nih kalau kebutuhan dia akan disayangi atau diakui nih oleh kawan-kawan itu dapat Bu Juliana kan. Iya. Itu mungkin yang pertama. Kemudian yang kedua, saya paling kenal nih dengan wali kelasnya. Nah, mungkin dengan wali kelasnya ini saya bisa mencoba untuk menanyakan bagaimana sih kepribadian dari siswa ini sendiri. Mungkin kan dari catatan-catatan apa ya ketika benar catatan-catatan Bu wali kelas tadi ini yang mungkin sempat juga berinteraksi dengan orang tuanya langsung. Nah, itu mungkin membantu kali Bu ya dalam menyelesaikan masalah siswa ini nih, Bu Juliana nih. Iya Bu Yanti, ini bisa saya garis bawahi bahwasanya tadi ada peluang baru juga nih antara Ya. wali kelas, Benar, antara wali kelas, kemudian antara wali siswa, Benar. mungkin harus ada juga interaksi tersendiri yang mungkin nanti akan bisa membantu Bu Yanti dalam menemukan solusi. Ya kira-kira di rencana ini Bu, yang mana nih yang bisa menjadi prioritas utama yang akan Ibu Yanti lakukan untuk penyelesaian atau menemukan solusi dari anak tersebut Ibu Yanti? Ya, benar Bu Juliana nih. Jadi kan ketika tadi saya awalnya ingin face to face ya, ngomong dari head to head antara dia dan saya, karena kan kami ada keterikatan batin ya, karena tadi dia suka IPA juga, tadi dia benar suka IPA dengan dengan Ketika benar. Dan juga tadi kan saya juga sudah mau berkolaborasi dengan guru-guru lain menemukan benang merah ya untuk masalah ini, dan juga nih berinteraksi dengan wali kelas juga. Nanti wali kelas itu kan berhubungan dengan wali muridnya tadi nih, dengan orang tua anak tersebut sendiri ya. Mungkin nih kayaknya dari semuanya saya mau jalankan nih Bu Juliana nih, karena saya rasa kalau satu saja tidak dijalankan dari apa yang sudah saya coba munculkan, ya akan semakin sempurna deh kalau ke semua tahapan yang tadi ini akan dijalankan nih Bu Juliana. Insya Allah nih semua nih saya mau luar biasa nih. Benar. Ini kira-kira butuh ini waktu berapa lama ya supaya dalam melaksanakan strategi ini bisa berjalan dengan baik? Ini kan kami mau masuk awal semester 2 ya, karena bulan Januari kan udah masuk semester 2. Sepertinya nih dari awal semester nih Bu Juliana kan sebelum masuk ke pembelajaran ya. Jadi ini betul-betul nanti muncullah kepribadian yang baru nih dari anak tersebut. Jadinya pas udah mulai ke pembelajaran, ketika kita sudah mencoba untuk melakukan action tadi itu, dia akan siap nih diterima sama kawan dia nih. Mungkin sekitaran berapa ya? Sekitaran 2 minggu lah Bu Juliana waktu yang dibutuhkan insya Allah. Kayaknya 2 minggu itu bisa jadi nanti pas waktunya, atau kalau bisa sih kurang dari 2 minggu Bu Juliana ya, sehingga nanti dia tuh menjadi kepribadian yang baru nih Bu Juliana, insya Allah. Nah Bu
Ibu tadi solusinya udah dapat. Nah, Ibu dapatkan sendiri nih solusinya, yaitu Alhamdulillah, dengan cara juga. berbicara dari hati ke hati, melalui face to face, kolaborasi antara sama guru mapel juga wali kelas, kemudian ada orang tua Ibu. Nah, kira-kira nih Ibu dalam prosesnya ini, nah, kira-kira nih ada tidak nih hambatan nih? Kemudian kalau ada hambatan nih, siapa nih yang bisa mencoba, yang bisa kita kolaborasikan untuk mengingatkan bahwa hambatan itu bisa kita lalui dengan baik? Iya. Betul. Kalau bicara hambatan sih pasti ada ya, ibaratnya kok kita jalan di situ jalan raya itu pasti ada lubang tertentu yang harus kita lalui, itu pasti ada. Nah, saya khawatirnya nih Bu Juliana nih, mungkin awal sekali kami mengajak anak tersebut nih, mungkin itu yang jadi awal kendala. Mungkin kan satu sisi dia tuh akan membantah kali ya, akan membantah kali. Saya nggak mungkin seperti itu bukan dia, karena dia nggak merasa tadi dia kan orangnya dalam confidence benar dia dalam segi knowledge-nya itu dia lumayan high lah kan. Iya, betul. Dia nggak sadar mungkin dengan itu kawan itu nggak suka dengan dia. Iya. Mungkin itu hambatan awalnya ketika saya untuk mencoba untuk mengingatkan dia di awal-awal ya, itu mungkin yang jadi hambatan saya gitu ya. Namun saya mungkin tidak merasa begitu masalah besar juga ya, karena akan ada kan di sekolah tuh wali kelas, wakil kesiswaan. Oh iya, benar-benar. Ini enggak nih Bu, selain wali kelas? Iya, jadi kan saya wali kelas kali ini ada wakil kesiswaan. Ah. Aku juga di situ sama guru bimbingan konseling. Itu. Iya benar-benar. Ya. Jadi mungkin dengan adanya Bu Nuna sebagai wakil kesiswaan, ditambah lagi dengan Pak Alul sebagai guru bimbingan konseling, kan itu kan Bapak Alul, ya kan, nih laki-laki nih misalnya, mungkin akan lebih dapat juga sih chemistry-nya kali ya antara benar. Akhirnya dia itu nantinya akan mampu sih berubah dari pribadi yang awalnya diterima sama kawan-kawan dia, jadi di wajah baru lagi siswa yang autis dengan high knowledge, namun dia tuh mampu untuk berkolaborasi dengan kawan yang lain nih. Luar biasa. Seperti itu Luar biasa Ibu, betul. Adanya kolaborasi ini nanti saya percaya nih Bu Yanti akan menemukan solusi yang baik untuk anak tersebut. Karena secara pribadi dia merasa terlalu percaya diri dengan kepandaiannya, jadi dia terlupakan mungkin akan kekurangan pribadi dia tersebut Bu ya. Oke, ini kita bincang-bincang gak lama nih Bu Yanti. Ini sudah sampai di ujung bincang-bincang kita. Ini kira-kira nih Bu, komitmennya nih dari bincang-bincang kita nih apa nih? Iya benar. Jadi yang lagu saya kok semacam serasa udah tercerahkan ya Bu Diana ya. Awal saya ini sampai terbawa mimpi loh ya, terbawa tidur nih. Kasus nanti kan kasihan gitu kan, dia mampu namun tidak ada yang mau berkawan dengan dia. Namun benar tidak terima, itu kan serasa gimana gitu ya. Kebutuhan dasar dia itu, dia sebenarnya tuh merasa tidak dicintai dan diakui, namun karena tadi oleh kepandaian dia tuh ya tertutupi ya. Namun saya nih yang kasihannya dia nih Bu Juliana ya. Alhamdulillah nih Bu Juliana nih dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi, mulai dari saya ngomong face to face, dengan dia, ditambah lagi dengan saya harus berkolaborasi bersama wali kelasnya dia, dan juga wali siswa itu sendiri benar. Tambah lagi nih dengan adanya Nuna ya sebagai wakil kesiswaan benar, tambah dengan Pak Alu lagi kayak semakin strong ini Ibu untuk masalah ini nih Bu. Dan nanti akhirnya harapan terbesar saya tadi untuk membantu dia mampu bersosialisasi atau berkolaborasi dengan kawan-kawan dia khususnya dalam kelompok, sepertinya dapat nih. Alhamdulillah nih, saya berkomitmen terus nih membantu dia. Bu Yanti, ini berarti secara tidak langsung ini rekan-rekan yang diajak kolaborasi itu akan menjaga komitmen Bu Yanti ini sepertinya. Gimana Ibu? Ya benar, setuju dengan Bu Juliana. Baik Ibu nih, rasanya nih gimana nih perasaannya Iya, nih Bu setelah Juliana, berbincang? wow, saya serasa plong gitu Bu Juliana ya, serasa plong dari masalah yang saya rasa kok besar gitu ya, seperti rasa nano-nano gitu ya, asam asin gitu ya. Namun ternyata berkat coaching nih bersama Bu Juliana, saya kok serasa dapat solusi. Padahal sih saya sendiri nih, alhamdulillah Bu Juliana ya. Terus saya nggak sadar nih, ini dengan adanya coaching bersama Ibu nih, alhamdulillah Ibu terima kasih banyak yang luar biasa. Setelah di coaching oleh Ibu sebagai coach, saya akhirnya mendapatkan serasa titik temu lah untuk
masalah ini. Wah, Saya terima kasih juga merasa banyak. senang nih dengan bincang-bincang kita Bu Yanti bisa menemukan solusi apa yang menjadi permasalahan yang tadi serasa nano-nano. Ya, harapan saya ini jadi manis aja gitu Bu Yanti ya. Benar-benar. Ini tadi butuh waktu 2 minggu nih. Iya, Saya apa nih? tunggu nih chatnya selanjutnya nih WA. Kapan nih Bu kita duduk lagi Bu bincang-bincang coaching selanjutnya Bu. Ya Bu Yanti ya, saya tunggu Ya. nih Bu Yanti. Pasti Dana, saya nih mungkin harapan terbesar saya nih setelah dapat berbagai macam solusi tadi dan saya jalankan, pasti ini dong kabar terbaik dari hasil aksi saya ini akan saya sampaikan ya sama ibu. Nah, berkat ibu nih, alhamdulillah saya mendapatkan Terima ilmunya kasih. nih. Terima kasih Bu Yanti. Kasih juga Bu Juliana. Bantu dengan bincang-bincang juga. Saya juga secara pribadi merasa senang. Wah, baik sih. Makasih ya Bu ya. Sama-sama Bu Yanti. Ya, Bu. Semangat terus Bu. Ya pasti nih akan jalan aksi ini. Makasih Oke, Bu. Sama-sama Bu Yanti. Wah, luar biasa Bu Juliana. Gimana nih perasaannya setelah melakukan proses coaching dengan Coach dan Bu Juliana sebagai coachnya? Luar biasa Bu Jura, alhamdulillah saya tadi sudah bincang-bincang dengan Bu Yanti. Istilahnya kami melakukan coaching, saya sebagai coach dan Bu Yanti sebagai coachingnya. Jadi saya merasa gimana ya Bu ya, merasa bangga dan senang sekali rasanya setelah bincang-bincang tadi akhirnya permasalahan yang dirasakan oleh Bu Yanti yang serasa nano-nano itu akhirnya terasa manis begitu. Memang kompetensi yang saya hadirkan, kehadiran saya secara penuh ini mungkin membuat Bu Yanti sebagai coachingnya merasa nyaman Bu. Jadi secara tidak langsung Bu Yanti bisa menemukan sih sebenarnya yang solusinya itu sudah ada pada beliau sendiri Bu. Iya. Dan alhamdulillah nih berkat pertanyaan-pertanyaan berbobot dari Bu Juliana sehingga merangsang coach alias Bu Yanti pada hari ini jadi lebih tercerahkan ya Bu ya. Dan saya yakin proses itu kecepatan dari Bu Yanti dalam menghadirkan solusi itu tidak terlepas dari kemampuan Bu Juliana nih dalam menciptakan hubungan mitra. Iya, Jadi betul. saya bisa melihat juga tidak ada yang namanya senior junior, tidak ada setara, dan itu mungkin memberikan kenyamanan ya Bu ya pada Betul, Bu. betul. Ya, dan dari kenyamanan itulah timbul proses kreatif, adanya pertanyaan juga, pertanyaan pemantik dari Bu Juliana, kemudian Bu Yanti terarahkan untuk kemudian menghadirkan solusi yang artinya Bu Juliana sudah mampu memaksimalkan atau memberdayakan Bu Yanti di sini sebagai coach. Dan saya bisa melihat sebenarnya permasalahan yang Bu Yanti hadapi itu sebenarnya bukan masalah kecil, tapi beliau mampu gitu loh. Mungkin di posisi kita sebagai Bu Yanti juga akan terasa nano-nano masalahnya Iya Bu. benar Bu. Dan itu berkat coach nih, coach yang alhamdulillah sudah profesional sekali Alhamdulillah, seperti Bu, adanya kemitraan tadi sehingga memang alur coachingnya seperti yang alur ceritanya mungkin tercapai Bu. Adanya kemitraan jadi berpikir kreatif memaksimalkan potensi itu terjadi secara sendiri ya Bu. benar. Nah, dan ngomong-ngomong nih, kira-kira gimana nih pendapat Bu Juliana terhadap kompetensi inti yang tadinya Bu Juliana ingin kembangkan selama proses coaching? Iya Bu, tadi kan saya memilih satu di antara 3 kompetensi yang saya ingin kembangkan yaitu kehadiran penuh gitu kan Bu. Memang sepertinya tercapai apa yang jadi harapan saya dengan saya merasa hadir penuh mendengarkan apa yang Bu Yanti sampaikan, artinya tidak ada jarak di antara kami, kemitraan antara saya seperti yang tadi Bu Jura sampaikan tidak ada. Kalau mungkin saya secara umur Bu senior seperti itu, tetapi dengan adanya proses saya berhadir secara penuh di hadapan Bu Yanti, mungkin Bu Yanti juga tidak merasa sungkan untuk menyampaikan apa yang menjadi permasalahan di hati beliau selama ini. Iya luar biasa sekali ya dengan kompetensi Bu Juliana menghadirkan diri secara penuh, mendengarkan secara aktif, alhamdulillah mampu mengajukan pertanyaan berbobot yang merangsang Bu Yanti Yulia untuk menghadirkan solusi. Jadi indikator ketercapaian tadi alhamdulillah bisa tercapai dengan baik ya Bu ya. Itu tercapai indikatornya. Iya, dan menurut catatan saya tadi alhamdulillah luar biasa sekali. Dari yang pertama Bu Yanti merasa sangat super nano, tapi Bu Juliana bisa mengarahkan Bu Yanti sehingga menghasilkan banyak sekali rencana aksi yang insya Allah akan beliau lakukan. Seperti yang pertama, beliau akan berkolaborasi dengan siswa yang lain juga, kemudian mendengarkan curhat siswa di tempat yang nyaman,
kemudian berkolaborasi dengan guru mapel yang mengajar di kelas tersebut, membangun hubungan batin dengan siswa, berkolaborasi juga tidak hanya dengan guru mapel dan yang tadi saya sebutkan, tapi juga wali siswa, wakil kesiswaan dan juga Pak Alul, luar biasa. Ini juga tidak terlepas dari peran coach yang luar biasa menginspirasi. Nah, dari yang sudah dikembangkan tadi, kira-kira ada lagi nggak kompetensi inti yang mau Bu Juliana kembangkan lagi? Menurut saya ada tiga kompetensi itu harus. Tadi saya sudah mencoba satu, yaitu yang pertama present, kehadiran saya secara penuh. Mungkin keduanya lagi ya juga akan saya coba kembangkan, karena dengan demikian yang terutama pertanyaan Pak Bobot Bu, saya akan mencoba nanti di proses-proses coaching selanjutnya kami mencoba dengan pertanyaan Pak Bobot yang akan menjadi kompetensi inti, karena saya berharap dan mengajukan pertanyaan Pak Bobot itu si coachingnya ini akan lebih termotivasi untuk menggali potensi dirinya dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Luar biasa ya Bu Zura. Iya, jadi untuk kedepannya Bu Juliana ingin mengembangkan di bagian kompetensi inti kedua, yaitu mendengarkan secara aktif, yang mudah-mudahan kedepannya lagi punya kesempatan lagi dan akan mengembangkan di bagian mengajukan pertanyaan berbobot. Benar begitu ya Bu ya? Luar biasa. Dan jujur mudah-mudahan kita nanti bisa ngobrol-ngobrol lagi. Saya juga nggak sabar mau mendengarkan setelah itu ya. Mudah-mudahan ada progres. Nanti kan Bu Yanti juga akan mengontak Ibu. Saya juga pengen nih nanti. Insya Allah nih ya, nanti kita akan kolaborasi lagi nih. Luar biasa. Belum karena waktu kita juga terbatas, Ibu juga perlu melanjutkan kegiatan lagi. Ya udah, mungkin cukup sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih banyak. Sama-sama Ibu. Bu